Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Anjani, Prodi PAUD 3A, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul Pendidikan Perasaan atau Emosi. Jadi, pendidikan perasaan atau emosi merupakan proses pembinaan dan pengembangan kemampuan individu dalam mengenali, memahami, serta mengendalikan perasaannya sendiri dan perasaan orang lain secara positif. Dalam Islam, pendidikan perasaan bertujuan untuk menumbuhkan keseimbangan antara aspek jasmani, akal, dan rohani, agar manusia mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kata emosi dalam bahasa Arab sering dikaitkan dengan istilah asy'ur yang artinya perasaan, atau bisa disebut al-his yang artinya sensasi, atau al-atfah yang artinya kasih sayang. Pendidikan perasaan berarti menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual agar seseorang mampu merespon berbagai situasi dengan hati yang tenang, sabar, dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, pendidikan perasaan dalam Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Hal ini menjadi dasar penting dalam membentuk kepribadian manusia yang berakhlakul karimah. Berikut landasan dan ayat hadis tentang pendidikan perasaan. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah yang artinya, hei orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang yang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahannya orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini menegaskan pentingnya mengendalikan emosi, terutama amarah. Islam mengajarkan bahwa menahan amarah dan memaafkan merupakan bentuk pendidikan hati dan perasaan agar manusia tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Berikut hadis Rasulullah yang berbunyi, Laisas sadiddu bis-sura'ah, innamas syadidul ladzi yamlikun nafsahu indal ghadab, yang artinya, bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tujuan dan urgensi pendidikan perasaan dalam Islam, yaitu membentuk pribadi yang memiliki keseimbangan antara akal dan hati. Dengan pendidikan perasaan, seseorang akan memiliki kesadaran untuk bertindak dengan penuh empati, keikhlasan, dan tanggung jawab moral. Adapun urgensi pendidikan perasaan orang lain memiliki beberapa poin. Yang pertama, membentuk kepribadian yang tenang dan stabil dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Yang kedua, mendorong munculnya perilaku yang berakhlakul karimah seperti sabar, pemaaf, dan kasih sayang. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran spiritual dalam diri manusia untuk selalu bersyukur dan ikhlas. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan sosial melalui sikap empati dan toleransi. Yang terakhir, menjadi dasar bagi terciptanya kesejahteraan batin dan kedamaian dalam masyarakat.
Jadi kesimpulannya, pendidikan perasaan atau emosi merupakan bagian penting dari pendidikan Islam yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkepribadian seimbang antara akal, hati, dan tindakan. Melalui pendidikan perasaan, seseorang diajarkan untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosinya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Al-Quran dan hadis memberikan banyak tuntunan tentang pentingnya mengelola perasaan seperti menahan amarah, memaafkan, bersabar, serta menumbuhkan kasih sayang dan empati terhadap sesama. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian emosi bukan hanya aspek psikologis, tetapi juga ibadah dan akhlak mulia. Pendidik memiliki peranan sentral dalam mengembangkan kecerdasan emosional. Peserta didik melalui teladan, bimbingan moral, serta lingkungan belajar yang kondusif. Dalam pendidikan perasaan yang baik, diharapkan lahir generasi yang beriman, berilmu, berakhlakul karimah, dan mampu menjaga keseimbangan spiritual serta sosial dalam kehidupannya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya dapatkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.